valid, pinter kan? Ganteng kan? Ada satu hal yang gue bingung. Kemarin story lu 2 hari lalu. Oke. Tiba-tiba lu naikin tentang Bang Okin ngejelasin bisnisnya. Ya. Itu satu. Yang kedua, yang gue bingung, lu mendapatkan hal yang sama. Benar. Berarti lu rugi berapa miliar? Jadi gini, jadi dari awal menanti ternyata partner gue yang gue percaya itu dan menjadi pelajaran berharga ya, jangan terlalu percaya sama orang. Dia kan ngurus finance-nya. Iya. Jadi dari awal menanti berdiri, bahkan dari bulan pertama, duit dari rekening menanti itu dipindah ke rekening pribadi dia. Oke. Iya. Jadi total Jadi berapa duit miliar? yang udah dipindah itu sekitar 38. Lu tau 38 itu duit kan? Iya tahu. Tapi gini, jadi ada yang beberapa yang dibalikin untuk bayar ops misalnya gitu. Tapi total Tapi ada kerugian selisihnya, total kerugian sekitar 5 sampai 6 5 sampai 6 yang miliar. diambil. Berarti lu dari menanti dapat duit berapa? Sempat bagi dividen. Berapa duit? Bagi dividennya. Heeh. Ya adalah. Berapa kali? Berapa kali apanya? Udah berapa kali Sekali. dibagi? Dari berapa cabang? 200-an. 200 berapa terus. Gila. Yang satu hal yang gue bingung. Bukan dari partner lu ya. Lu kan lulusan matematika. Benar. Abang lu MIT. Yes. Sekolah bisnis nomor 1. Kok bisa sampai ketipu? Karena gini bro. Karena Apakah dia canggih banget? enggak, jadi si dia ini laporan keuangan itu selalu dari Excel. Dari Excel. Kita ngecekin laporan keuangan. Tapi Di Excel make sense terus. Tapi kan bisa diedit Excel. Betul. Iya kan? Betul. Yang one day tiba-tiba di tahun 2023 dia bilang duitnya udah gak ada. Kok bisa gitu kan? Pas ketahuan Excel itu bohong. Ketahuan Excelnya bohong. Kita minta mutasi baru ketahuan semuanya. Jadi kesalahan gue adalah gue gak ngecek mutasi. Dan kesalahan gue adalah karena gue bukan kesalahan ya. Istilahnya kita tuh kita kan sibuk Mantapu Corp juga kan. Aku sibuk Nyunggo Mantapu. Lu mempercayakan lah. Nah, kita kan berempat kan. Masing-masing itu ada kesibukannya. Bukan bisnis pertamanya nih gitu. Jadi ya gak ada yang ngecekin, bener-bener ngecekin. Kan saling percaya. Bisnis kan juga saling percaya. Kalau enggak ya ngapain partneran. Gue urus sendiri aja finance-nya gitu kan. Gitu sih. Terus apa yang lu mau lakukan? Tapi ya kalau di this person itu udah jago banget nilep duit sih menurut aku. Pas aku ngomong sama Bang Okin, kita kan pernah sempat ketemu bro. Bang Okin, Bang Edozel, dan almarhum Babe Cabita. Ya lebih parah-parah lagi mereka. Bang Okin tuh, karena mereka itu minority. Mainnya apa? Mereka minority. Minority. Kalau di menanti kan masing-masing 25%. Jadinya kalau 3 ini setuju, majority kan kita. Si Anu kan 25%. Tapi kalau di lain kayak dingikan, nyapi, sempatin, nyayap juga, Bang Kenan Grad juga kena. Itu dia majority. Jadi wah kacau bro. Kacau banget. Lebih dari 5-6 M tuh. Nikan lebih parah sih kayaknya. Parah. Gila ya? Gila bro. Jahat. Masalahnya nih orang. Mau lu apain? Apa? Oh, masalahnya nih orang itu di IG-nya tuh masih kayak legit bro. Diundang-undang seminar gitu. Gue dari dulu kayak gitu. Mau lu apain? Nah gue kalau mau kasusin sebenarnya Bisa. tapi kalau gue harus audit. Audit itu kan di level menanti ya. Itu butuh audit yang Setahun. cukup mahal kan. Bukan waktunya, duitnya 500 juta bro. Worth it gak? Bakal balik gak duitnya? Gak mungkin balik. Gimana cara balikin? Susah. Jadi kayak Mau udah ikhlas? udah ikhlas. Gue makanya gue bersyukur gue gak kepahitan sih. Maksudnya kayak gue bersyukur semangat gue gak padam gitu loh. Gue masih bisa bikin Mantapu Academy misalnya. Gue masih ada bisnis lain, gue ada income lain yang lumayan gitu. Jadi ya udahlah gue bisa ikhlas gitu. Ada satu hal yang gue pelajarin banget sih, bahwa bisnis itu memang kalau lu nggak terjun langsung, jangan pernah bilang itu bisnis lu. Ya. Because karena lu nggak akan pernah bisa benar-benar berharap sama orang. Kalau misalkan lu kayak nonton Shark Tank atau orang investasi duit besar kepada suatu perusahaan, Ya. e-fishery aja kasusnya kayak begitu. Kacau. Orang ngeluarin
gila visi-visi apa maksudnya venture capital ngeluarin duit puluhan ratusan M ke satu startup berharap uangnya berkembang malah jadi bodong gitu kan. Ya pokoknya ketika lu masih bugar dan lu masih punya Energi lah ya. energi dan lu mau anggap itu bisnis, lu jangan pernah lu puterin duit ke untuk orang puterin gitu loh maksudnya. Itu yang gue percaya karena maksudnya ya kalau misalkan duit lu yang muter dan berhasil muter itu bukan bisnis lu invest. Jadi investor dan entrepreneur is a whole different thing. Bahkan entrepreneur dan juga pedagang tuh is whole different thing. Jadi kayak menurut gua orang yang seumur hidupnya misal dia punya toko material gitu ya. Dia yang jadi kasirnya, dia yang ngitung duitnya, dia yang jadi kalkulatornya, dia yang ngitung bahannya semua itu dia berdagang namanya. Benar. Tapi kalau orang yang bikin sistem, punya perusahaan, valuasinya bisa dihitung dan segala macam, itu baru namanya entrepreneur. Tapi kalau lu invest ke satu perusahaan dan duit lu muter di situ tuh namanya investor. Lu sebagai investor jangan pernah bilang itu lu punya lu karena lu gak punya kontrol apapun gitu loh. Lu cuman kasih involvement uang doang. Ya itulah waktu itu lu nitip nama lah ya sama duit dikit ya. Apa? Tapi kan gue nempel banget sama itu kan. Itulah makanya F&B artis. Iya makanya gue maksudnya in terms of product dan sebagainya oke gitu ya kan. Dan nanti dulu gila banget 3 bulan 100 cabang bro dulu banget kan. Abis itu kayak duitnya di situ. Iya di situ. Ternyata duitnya itu dipakai buat nutupin lubangnya dia yang lain. Tapi sekarang nih misalnya kondisi menanti gue kan invest lagi kan. Misalnya gue demi nyelamatin Menanti waktu itu kan duitnya itu yang duitnya menurut gue habis. paling gila. Duitnya ya gue bisa aja lepas tangan. Gue bisa tutup. Kalau gue jadi lu gue lepas tangan. Iya kan. Jadi guys for konteks Menanti kan udah rugi 38 miliar. Yang diambil 5 sampai 6 miliar. Gitu. Terus 38 itu kan udah sama operasional gitu-gitu kan. Iya gitu. Jadi pokoknya kondisinya itu pada saat itu duitnya habis. Gak ada uang buat beli bahan baku, marketing dan sebagainya kan. Gue dulu kan gue apa ya? Nol lah pokoknya. Nol rekeningnya nol. Kayak gue sudah punya ide buat kayak marketing ini gini tapi nggak ada budgetnya kan akhirnya ya udah kita ide gue udah nyelamatin. Lu keluar lagi duit. Gue keluar lagi duit. Berapa duit? Ya MM-an lah pokoknya buat nyelamatin Menanti. At least gue agak kabur lah. Gue kan banyak mitranya kan masih an. Jadi kalau gue tutup gue kabur. Ya mungkin gue selamatin duit tapi nama gue bisa rusak sih. At least di kalangan para mitra gitu. Makanya gue sekarang pertahanin Menanti sampai mitra gue udah selesai kontraknya gitu. Jadi ya pelajaran berharga banget lah buat gue gitu. Dan sekarang gue lagi mau buka yang baru sih sebenarnya. Pelan-pelan. Oke, gue salut sama Jerome. Jadi dia walaupun dia udah dirugikan in total sampai segitu tadi. Terus dia ditinggalin partnernya dan partnernya bawa kabur duit itu, dia masih mau ambil tanggung jawab di pundaknya dia lagi buat bikin Menanti sampai bersih. Tepuk tangan dulu dong gila.